Dan masih bersama saya Lalita Ganda Putri di Morning Traffic, dan di sebelah kiri saya kayak ini kayak cerdas cermat masih ada CEO dari Omni VR Nico Alius ya, dan ada satu narasumber lagi yang akan kita undang. Sudahkah tersambung? Oke, dengan Prof. Renald Kasali. Selamat pagi menjelang siang. Pagi, Lalita. Prof. Renald? Ya, selamat pagi. Oke. Gimana kabarnya? Kabar baik-baik, terima kasih. Iya, ini tadi kita membahas soal metaverse nih. Udah ada narasumber sebelumnya, nanti kita bisa membahas lebih jauh. Dan kalau untuk dari kacamata Prof. Renald sendiri ini, metaverse itu nanti kedepannya akan seperti apa sih untuk Indonesia, khususnya nih pertama nih? Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk diproyeksikan. Tetapi dunia ini kan miliknya anak-anak muda. Anak-anak muda yang sekarang usianya barangkali di bawah 30 tahun gitu ya. Dan kita melihat sejumlah pihak sudah menyambut walaupun ada upaya lain. Jadi mungkin sebelumnya sampai ke sana saya ceritakan dulu sedikit ya satu hal. Nah, bumi ini kan sudah 7,9 miliar penduduknya dan alamnya mulai terganggu. Nah, ada dua upaya yang dilakukan manusia. Manusia yang satu menciptakan dunia artificial. Nah, dunia artificial ini salah satunya si Mark Zuckerberg. Dia bikin dunia buatan di situ. Ada lagi aliran lain yang namanya Elon Musk dan kawan-kawannya. Dia bikin planet baru dia di alam sana, begitu ya, mencari planet baru. Nah, di dalam dunia buatan ini segala sesuatunya serba buatan. Uangnya uang buatan, wajahnya wajah buatan, manusianya manusia buatan ya. Tetapi sekarang mau digabungkan antara manusia real atau kehidupan real dengan manusia buatan, dipindahkan ke sana. Nah, bagaimana ke depannya? Menurut saya akan terjadi pertarungan besar dan satu hal yang akan membuat masyarakat kaum muda itu akan berlomba-lomba untuk memilih salah satu dari dua itu. Yang memilih masuk ke dalam dunia artificial, mereka itu biasanya berawal dari kecintaan terhadap game, entertainment, itu dulu yang mereka masuk di situ. Nah, nanti ke depan tentu karena Facebook ini sudah besar sekali, mereka akan masuk ke berbagai hal. Sekarang akan masuk juga dunia finance, masuk ke sana. Karena NFT sudah diperdagangkan di sana, begitu ya. Kemudian pertunjukan musik sudah dilakukan di sana jauh sebelum ada Meta, begitu. Jadi ya begitulah, akan terjadi pertarungan dan yang pertama kali masuk pasti saja terjadi orang-orang yang FOMO kan. Iya, itu tadi. Yang tidak mau ketinggalan, orang-orang yang fear of missing out. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah duluan di sana, dia sudah pada di sana. Terus yang lain ketakutan. Nah, gabunglah mereka ke sana semua, begitu. Jadi itu dulu yang terpengaruh saya kira. Nah, orang-orang yang FOMO ini kabarnya udah beli ini tanah di metaverse nih, ada label-label dunia gitu. Nah, itu sebenarnya mereka hanya sekedar ikut-ikutan apa tahu nanti investasi ke depannya itu akan balik modal gitu, gimana gitu? Namanya spekulasi. Dalam satu spekulasi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau mereka pada tahap awal dan FOMO-nya itu masih banyak, ya mereka akan diuntungkan karena harganya akan naik karena pengundinya tambah banyak. Kayak kita aja di dunia ini, kenapa harga tanah di dunia real ini naik? Karena penduduk makin banyak kan, sehingga tidak cukup dan akhirnya kemudian rebutanlah orang untuk membeli properti. Tapi suatu ketika harganya akan turun karena supply lebih besar daripada permintaan, begitu. Akan terjadi hal seperti itu. Tapi kalau tahap awal orang berspekulasi, yang FOMO masih banyak, lama-lama kan rebutan tuh. Seperti kemarin ada tas Gucci dijual di situ, tapi Gucci bekerja sama dan menawarkan tas Gucci virtual begitu ya, bukan tas Gucci yang beneran. Dan ada yang membeli dengan harga $4.000 begitu. Nah, nanti kan orang lain juga akan ikut membeli. Jadi Gucci diuntungkan dalam dunia itu. Ya. Nah, tapi tanah juga begitu, akan naik sampai satu ketika orang melihat ternyata supply-nya tidak terbatas ya, kecuali Meta membatasi supply tanahnya. Ketika supply-nya dibatasi, permintaannya akan naik, tapi supply-nya terbatas ya harga akan naik begitu.
Mhm. Oke, kalau dari kacamata Mas Niko sendiri gimana itu? Saya sependapat banget sama Prof. Reynald, bahwa betul kemarin kejadian transaksi produk-produk digital dan mungkin hingga saat ini ya masih marak gitu. Itu terjadi, salah satu faktor terbesarnya ya FOMO, fear of missing out itu. Dan kalau karena kami sendiri bergeraknya lebih ke sisi teknologi dan sosialnya instead of sisi ekonominya, yang kami bisa berikan pesan kepada teman-teman semua yang misalnya tertarik untuk jump in untuk menjadi investor atau misalnya ingin terlibat gitu ya, dan punya tingkat FOMO yang tinggi adalah pelajari benar-benar, pahami benar-benar gitu ya, apa yang kalian akan spending dan terutama risknya gitu. Artinya karena metaverse itu sebenarnya akan masih terus evolving, sampai saat ini pun belum ada yang benar-benar mendefinisikan secara baku metaverse itu adalah, itu belum ada yang benar-benar ketok palu ini definisinya seperti ini. Jadi ya mungkin apa yang kita lihat saat ini seperti tas virtual, kemudian tanah virtual, topi virtual atau apapun yang bentuk-bentuknya virtual ini bisa jadi akan evolving menjadi sesuatu yang berbeda nantinya gitu. We don't know. Tapi apakah akan stay atau enggak? Ya kita akan lihat sama-sama sih sebenarnya. Ini kan peluang bisnis. Nah, dari kacamata bisnisnya Mas Niko sendiri mau ngambil peluang ini nggak? Mau jualan apa nanti di virtual? Kami sendiri kalau ini bocoran sedikit sih sebenarnya, selain kami sebenarnya beberapa korporasi besar di Indonesia memang saat ini sudah terjun dan mulai looking out to build virtual worlds. Jadi banyak nih beberapa company Indonesia dan yang kami kerjakan adalah beberapa diantaranya. Kami sedang mengerjakan beberapa virtual worlds yang nantinya itu juga terkoneksi dengan blockchain, terkoneksi dengan NFT dan lain sebagainya. Dan benar kalau kita bicara soal market punya FOMO, brand itu juga punya brand dan korporasi juga punya FOMO nih gitu. Jangan sampai mereka ketinggal dari yang lain-lain gitu. Mereka juga pengen punya andil di dalam membangun misalnya atau menjadi misalnya suatu saat nanti metaverse ini menjadi sesuatu yang besar, mereka juga pengen sudah punya part within it. Masalahnya kan di metaverse ini punya currency sendiri gitu ya, Prof. Reynald ya. Nah, nanti apakah currency atau mata uang itu akan bisa dikonversikan ke dunia nyata gitu, Prof? Ini tengah terjadi pertarungan besar saat ini. Jadi ketika algoritma mulai menjadi pelaku yang mengontrol perekonomian begitu ya dengan cryptocurrency, bank-bank sentral di sejumlah negara tidak tinggal diam. Bank sentral juga mencoba untuk mengambil peran. Nah, salah satu yang telah terjadi di Tiongkok itu namanya disebut dengan istilah technoclash. Jadi technoclash itu berakibat perusahaan-perusahaan digital, startup besar itu kemudian jungkir balik. Harga sahamnya rata-rata jatuh itu dan kekayaan teknobilioner itu jatuh. Karena pemerintah Tiongkok mulai mengontrol dan mulai mewajibkan Ant Financial juga menggunakan CBDC. Jadi China Yuan, Yuan digital ya, digital Yuan itu diwajibkan juga untuk digunakan di Ant Financial dan juga boleh menggunakan alat pembayaran lain selain miliknya Alibaba di platformnya mereka. Jadi monopoli itu sedang dibongkar di sana sehingga masa depan dunia digital itu sendiri juga sedang dalam pertaruhan karena mereka akan bisa menggovern dunia di seluruh dunia. Nah, apakah bank sentral akan diam? Selama ada yang namanya negara, saya kira negara tidak akan diam. Negara akan bertarung habis-habisan karena kalau negara tidak mengatur itu, maka kehidupan di satu negara itu menjadi sangat fragile, mudah dikontrol oleh mata uang dari negara lain, mudah dikontrol oleh algoritma dari negara lain. Jadi saya kira bangsa-bangsa tidak akan diam, bank sentralnya tetap ingin mengambil peran dan caranya adalah ya mereka tetap menginginkan mata uangnya tetap digunakan, hanya saja
mata uangnya berubah juga menjadi mata uang digital. Ya, jadi misalnya rupiah digital itu juga saya kira tahun 2022 itu akan dipercepat melihat dunia meta seperti ini. Kalau untuk di Indonesia sendiri ini Prof. Reynald, ada pernyataan dari Joko Widodo, presiden kita, bahwa memang potensi bisnis digital di Indonesia ini akan sangat menantang dan ya kita simak dulu pernyataan dari Pak Jokowi. Perusahaan-perusahaan besar juga berlomba, perusahaan dunia, untuk membangun metaverse. Facebook yang sudah berubah jadi Meta, Epic Games, Roblox, Microsoft, semuanya masuk ke sana semuanya. Sehingga perlu disiapkan strategi negara kita. Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Sehingga saya sampaikan pada Menteri dan BUMN, pada yang lain juga, waktu kita tidak banyak untuk bisa mengejar itu. Dan negara ini akan maju kalau kita bisa melompat dan waktunya hanya 2 tahun. Ya, tadi kalau Tiongkok itu sudah mempersiapkan strategi juga melibatkan bank sentral di Tiongkok untuk menghadapi metaverse ini seperti ini karena ya menggunakan currency tertentu gitu, dan itu sangat mengguncang perbankan di Tiongkok itu sendiri. Dan Indonesia sendiri justru malah Presiden Joko Widodo harus mempersiapkan strategi. Nah, strategi yang tepat untuk Indonesia dengan karakter Indonesia seperti apa nih, Prof. Reynald? Ya, kalau kita lihat 60% dari populasi penduduk Indonesia saat ini sudah milenial dan adiknya milenial, generation Z ya, ditambah dengan juniornya lagi. Jadi memang itu sangat besar potensinya. Nah, dalam dunia hiburan, dalam dunia game itu terasa sekali, besar sekali ya pengaruhnya. Sehingga saya kira kalau melihat dalam dunia pariwisata itu akan sangat jelas arahnya akan semakin ke sana. Korea sendiri sudah membuat kota Seoul itu menjadi Seoul Metaverse, begitu mereka lakukan gitu ya. Bahkan perayaan malam tahun barunya mereka sudah siapkan, jadinya seperti apa kantor wali kotanya, catatan sipilnya, semua sudah mereka siapkan di sana. Nah, belanjanya juga akan mereka arahkan ke arah sana. Jadi ini terutama adalah untuk mengentertain kaum muda, tetapi juga barangkali dampaknya yang sangat besar ke depan yang perlu diukur oleh para politisi adalah ini akan berpengaruh pada peristiwa pemilu yang akan datang, karena pemilu kaum muda ini votersnya besar sekali. Nah, data itu bisa dimainkan. Jadi kita tahu Facebook ini telah memainkan peranan dalam Cambridge Analytics belum lama ini dan berpengaruh sangat besar sehingga terjadi perpecahan di Amerika Serikat. Ya, kita tahu apa yang terjadi. Kita tahu dalam pemilihan presiden yang lalu menggunakan data yang sama menurut data dari beberapa pihak bahwa di Indonesia telah digunakan yang diambil dari Cambridge itu, sehingga kemudian bisa dibaca perilaku dan bisa dipengaruhi perilaku kaum mudanya dan ibu-ibu rumah tangga dipengaruhi. Nah, jadi saya kira ke depan itu terjadi pertarungan antara keduanya. Kalau kita lihat di Tiongkok sekarang sudah dibatasi itu permainan game, hanya boleh anak-anak muda hanya boleh di bawah 18 tahun hanya boleh bermain game 3 jam 1 minggu. Nah, kita ketahui game ini adalah salah satu yang unsur elemen penting dalam metaverse ini. Ya, tadinya pakai avatar bohongan, avatar orang lain, sekarang avatar diri sendiri kan. Nah, meeting juga begitu. Tadinya kita pakai Zoom ya wajah-wajah kita. Sekarang mau digabungkan dalam satu ruangan yang sama menjadi avatar kita begitu. Jadi berubah begitu ya. Nah, jadi akan terjadi pertarungan menurut saya antara model Tiongkok yang mengendalikan dengan model Barat yang membebaskan. Yang mana yang akan menang begitu. Ini menjadi pertarungan besar. Nah, saya kira sikap pemerintah Indonesia pun juga akan melihat ketika terlalu bebas pasti akan dikontrol. Ketika terlalu ketat pasti akan dimulai dibuka sedikit gitu ya. Jadi bandulnya itu akan ke tengah nantinya. Ya, jadi marketnya itu 60% tuh kaum milenial. Nah, ini cocok sama marketnya dari Mas Niko ini. Jadi menghadapi ini kayak gimana nanti? Tadi juga Prof. Kasali juga menyinggung masalah games itu sendiri kan ya. Ya. Silakan. Menarik banget sih sebenarnya. Kita bisa ngelihat ini ke depan ya. Mungkin kalau kita bicara soal virtual worlds dan apa yang akan bisa terjadi ke depannya,
Profesor sudah menjelaskan dengan sangat baik. Saya mungkin menambahkan sedikit aja dari sisi virtual humans-nya. Karena ketika kita bicara soal metaverse, kita bukan cuma bicara soal apa yang bisa dilakukan di sana, tapi siapa kita di sana. Dan itu identity itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena beberapa isu terbesar kalau kita lihat di sosial media dan produk-produk digital yang terjadi saat ini adalah salah satu scam terbesar yang bisa terjadi adalah we can become someone else. Ada cloning digital istilahnya yang bisa terjadi di sana, dan bayangkan jika itu terjadi nanti di dunia metaverse, ketika kita semua adalah virtual beings di situ. Jadi kalau buat kami, selain aspek-aspek yang tadi yang kita bicara soal gaming, gamification dan lain sebagainya, yang juga perlu kita prepare banget secara strategi, itu adalah dari sisi security. Dan itu yang hal yang menurut kami juga kita perlu pikirkan caranya, karena gini, di dunia nyata itu kita kalau misalnya diem-diem buang sampah sembarangan, nggak ada yang tahu, ya udah gitu kan. Tapi kalau di dunia virtual kita buang sampah sembarangan nih misalnya, kan kita virtual being ya, activity kita bisa tercatat gitu, track gerakan kita dan lain sebagainya itu bisa tercatat semua. It's all data, itu semua data, dan itu bisa dicatat sedemikian rupa menjadi sebuah behavioral study yang masif banget datanya, big data sekali. Dan itu kalau sampai ke tangannya marketer atau advertiser dan lain sebagainya, itu kayak tambang ya saya sudah tahu kayak behaviornya orang akan seperti apa, berbuat seperti apa dan lain sebagainya. Dan kalau tidak diregulasi dengan benar, ya semua orang akan jadi Facebook. Satu Facebook aja udah bikin kita pusing kan sebenarnya. Dengan manipulasi data mereka dan konten mereka gitu. Bagaimana kalau misalnya ada banyak company yang melakukan hal yang sama, dan kita sebagai virtual beings, artinya kita nggak selamat lagi. Kita masih bisa nggak usah lihat banner nih kalau misalnya kita nggak suka. Kita bisa skip iklan dan lain sebagainya. Tapi sebagai virtual beings itu gimana nantinya gitu. Kita akan terekspos banget sama 24/7 of information, dan di dalam information itu pasti ada kepentingan consumerism gitu ya, kapitalisme dan lain sebagainya. Jadi ya security menjadi salah satu hal penting kalau menurut saya kalau kita bicara soal preparation menuju ke eranya metaverse nanti. Nah, Prof. Renat Kasali, apakah infrastruktur untuk keamanan digital di Indonesia ini sudah siap belum ya? Ini memang selalu ketinggalan karena yang namanya teknologi ini tidak dikembangkan dari basicnya oleh kita. Jadi ada fitur-fitur yang memang tidak kita kuasai, ada teknologi yang tidak kita kuasai, ada perangkat-perangkat teknologi yang memang di-develop dan fully control oleh negara-negara tertentu, oleh para teknobilioner ini ya. Dan kali ini data itu bukan cuma sekedar angka, bukan cuma sekedar transaksi, ya, bukan sekedar jumlah uang, tetapi gestur pun bisa dimonitor. Nah, apalagi dengan avatar, berarti ke depan itu bisa perilaku semua bisa diprediksi. Apa yang ada di pikiran orang Indonesia pada hari ini itu bisa dengan cepat dibaca. Itu akan sangat mudah untuk mengatur peperangan, memenangkan peperangan, mempengaruhi pikiran, membuat bangsa-bangsa bertempur sesama bangsa sendiri. Nah, itu akan sangat mudah sekali. Jadi cyber security itu bukan sekedar data dicuri seperti yang keributan-keributan selama ini, orang transfer uangnya pindah ke tempat lain, uangnya dicuri, datanya diambil, datanya dipakai oleh orang lain. Bukan sekedar itu begitu ya. Tapi cyber security itu lebih sebagai national security ke depan itu. Di Jerman saja sudah kejadian ada sebuah peristiwa ketika sebuah rumah sakit datanya dibobol dan kemudian telah menimbulkan kematian begitu. Bisa menimbulkan kematian, itu Jerman, negara yang cukup kuat begitu ya cyber security-nya. Karena datanya itu diacak, pasiennya harusnya dikirim, dirujuk ke tempat lain, dikirim dengan helikopter, tidak dikirim karena datanya berubah begitu ya. Nah, bisa dibayangkan negara-negara kecil lain yang sudah menjadi negara yang fully cyber begitu ya, terus tiba-tiba dibikin gelap oleh Rusia begitu karena
negara itu sering mengkritik Rusia, begitu ya. Kemudian dibikin gelap dan rakyatnya marah pada satu hari. Dan terjadilah perpecahan di negara itu. Jadi ini masalah cyber security ini memang masalah yang akan menjadi topik yang hangat dalam national security ketika bangsa-bangsa berhenti berperang menggunakan senjata secara langsung, tapi semua bisa dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan opini dan menggunakan social media seperti ini. Jadi akan lebih kompleks lagi masyarakatnya ke depan. Oke, selain cyber security yang harus dipersiapkan Indonesia, ini tentunya ada hal yang lain yang perlu dipersiapkan. Tadi sih di luar studio kita berbincang juga masalah norma etika untuk masyarakat pengguna metaverse itu. Yes, salah satu aspeknya virtual beings itu adalah dan metaverse ya. Kalau yang kami coba telusuri adalah banyak yang berpendapat bahwa metaverse itu semacam utopia. Jadi kayak oke, di dunia nyata saya mungkin adalah seorang losers, tapi di dunia virtual I could be anyone that I want gitu kan. Dan itu sesuatu yang bisa menjadi pedang dua sisi ya, bisa dibilang ya. Kalau misalnya kita menganggap bahwa metaverse itu adalah escapism atau adalah sebuah tempat di mana kita bisa melarikan diri dari apapun itu yang ada di dunia nyata. Kami justru berpikir dan sekarang sedang meriset bagaimana caranya kita menemukan sesuatu yang lebih relatable. Apa yang kita kerjakan di dunia virtual, it's supposed to be something that we are actually gitu ya. Jadi jangan sampai ya kita orang-orang nantinya berpikir bahwa oke, kita akan menggunakan metaverse itu sebagai sesuatu yang no consequence gitu, nggak ada seenaknya sendiri gitu. Seenaknya sendiri, sebagaimana yang terjadi seperti aktivitas-aktivitas di sosial media saat ini gitu kan. Kalau misalnya kita ketemu nih, kita di dunia nyata, kalau misalnya orang kita menghardik orang itu kan kita mikir dulu ya, karena saya bisa kena norma sosial, saya bisa apa segala macam. Tapi kan kalau di dunia virtual nggak ketahuan ini siapa, pakai avatarnya avatar penguin, nggak tahu ini siapa gitu kan. Nah, dan jadinya orang tuh kayak berpikir bahwa saya bebas ngapain aja di dunia virtual. Nah, itu yang sebenarnya juga takutnya suatu saat nanti akan jadi bumerang nih, kalau misalnya memang activity-nya orang-orang itu tidak kita coba untuk bikin related ke dunia, ke activity kita di dunia nyata sebenarnya. Jadi in conclusion sebenarnya metaverse apapun itulah nanti akan terjadi di masa depan, teknologi apapun itu seharusnya bukan membuat kita terputus dari realita. Teknologi apapun itu yang ada di masa depan seharusnya membawa kita menjadi terhubung, menjadi fasilitator kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau sebuah teknologi diciptakan tidak membuat kita menjadi orang yang lebih baik atau berinteraksi lebih baik atau lebih pintar atau lebih apapun lah gitu ya, itu teknologi itu sebaiknya tidak diteruskan. Itu kalau kami dari sisi saintis dan dari sisi engineer, kita selalu berpikirnya kayak gitu. Jadi teknologi harus ada korelasinya dengan realitas gitu ya. Yes, sebisa mungkin diusahakan. Itu dari CEO OmniVR Niko Alius. Kalau dari Prof. Reynald Kasali ini, apa nanti kedepannya metaverse ini yang harus harus ditegakkan oleh para pengguna dan juga para regulator di Indonesia khususnya? Iya, saya kira perbincangan tentang meta itu menjadi sangat menarik karena dibicarakan oleh mereka yang dibesarkan dalam peradaban meta. Jadi pada waktu saya tinggal di Amerika misalnya, saya melihat masyarakat tidak tampak di luar, tidak tampak bercakap-cakap satu dengan yang lainnya, kecuali di masyarakat para pendatang di kalangan orang-orang Meksiko dan lain sebagainya yang hangat hubungannya. Indonesia adalah masyarakat yang sangat dekat kekerabatan sosialnya. Masyarakat saling ingin tahu satu sama lain, masyarakat saling berkomunikasi satu sama lain. Artinya kita memiliki artificial reality yang kuat, begitu ya. Jadi social reality kita kuat sekali. Sedangkan di sana ada musim dingin, orang terkurung dalam rumah, menggunakan teknologi emas, orang ingin senang melakukan hal seperti itu.
Nah di kita ini masyarakatnya adalah masyarakat guyup, keluarga besar, community yang related satu sama lain. Jadi menurut hemat saya mungkin teknologi ini akan sangat juga diminati oleh mereka yang tadi itu, yang di dunia real mereka nobody dan kemudian mereka ingin mendapatkan identity yang kuat di dunia real, di dunia artificial itu. Nah di dalam dunia kita, dunia yang sosialnya sangat kuat, saya kira kalau manusia terlalu memisahkan ke sana, akhirnya kita akan mengalami delusi. Nah, social delusion ini yang tentu akan menjadi tugasnya psikolog kita ke depan, yang akan mengakibatkan mereka sangat sibuk pasti, karena akan banyak sekali orang-orang yang mengalami guncangan-guncangan sosial karena tidak sesuai kehidupan di dalam dunia sosial yang nyata dengan dunia artificial ini. Jadi memang ini ada PR besar, jangan terburu-buru bahwa kita itu ada opportunity di sana, tetapi bukan berarti kita semua harus berpindah ke sana. Baik. Terima kasih informasinya dan bincang-bincang seru kita selama 1 jam belakangan ini. Founder Rumah Perubahan sekaligus pakar bisnis Profesor Renal Kasali dan CEO Omni VR Niko Alius. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Niko, Lalita. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.